Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau di dunia digital kita ini ada semacam resep-resep rahasia yang kerja di balik layar? Resep ini ngatur semuanya loh, mulai dari feed media sosial sampai peta di HP kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia mereka. Coba deh bayangin, setiap hari kita pakai ini kan, rasanya kayak sulap. Gimana ceritanya sebuah aplikasi di ponsel bisa tahu jalan paling efisien di antara ribuan pilihan? Dan cuma butuh beberapa detik? Apa ini sihir? Ternyata bukan sihir sama sekali. Jawabannya adalah satu kata yang mungkin kedengarannya rumit dan teknis banget. Algoritma. Padahal intinya itu super simple loh. Nah, ini dia definisi formalnya. Gampangnya, algoritma itu cuma serangkaian langkah-langkah yang jelas. Mirip banget sama resep bikin kue. Yang seru nih, kata algoritma itu sendiri ternyata berasal dari nama seorang sarjana Persia abad ke-9, Al-Khwarizmi. Jadi konsep ini udah tua banget. Oke, kita pakai analogi ini terus ya. Lupakan dulu kode-kode yang bikin pusing. Anggap aja, setiap hal canggih yang kita lihat di dunia digital itu pada dasarnya cuma ngikutin sebuah resep. Langkah demi langkah. Yuk kita coba langsung. Lihat, di kiri ada teh, di kanan ada kopi. Tujuannya tehnya pindah ke gelas kanan, kopinya ke gelas kiri. Gimana cara paling logis buat melakukannya? Coba deh Anda pikirin sebentar. Nggak bisa langsung dituang gitu aja kan, cairannya bakal kecampur. Kuncinya adalah kita butuh ruang kerja tambahan, yaitu gelas kosong C. Dengan gelas ketiga ini, kita bisa mindahin tehnya dulu, kosongin gelas A, masukin kopi, baru balikin lagi tehnya. Nah, itu dia inti sebuah algoritma. Urutan langkah yang logis buat mecahin masalah. Selamat, proses berpikir runut yang barusan Anda lakuin buat mecahin teka-teki gelas itu, ya persis kayak gitu cara kerja algoritma. Sesederhana itu, kita cuma perlu kasih instruksi yang tepat, selangkah demi selangkah. Sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Ternyata semua resep, bahkan yang paling rumit sekalipun, itu cuma dibangun dari 3 perintah dasar, cuma 3. Yang pertama, ini yang paling gampang, urutan atau sequence. Ini persis kayak resep tukar gelas tadi. Lakuin langkah 1, selesai, lanjut langkah 2, lanjut langkah 3, dan seterusnya sampai beres. Nggak ada cabang, lurus aja. Yang kedua, namanya pemilihan atau selection. Nah, ini kayak ada pertigaan di resep kita. Algoritma bisa ambil keputusan. Contohnya, jika sebuah angka bisa dibagi 2, maka bilang genap. Kalau enggak, iya kerjain yang lain. Ada pilihan. Dan yang ketiga, ini dia kekuatan supernya komputer, pengulangan atau repetition. Kemampuan buat ngelakuin satu tugas yang sama ribuan bahkan jutaan kali tanpa capek. Misalnya, ulangi terus proses ini sampai semua data selesai di-scan. Sama kayak koki yang mungkin bikin sketsa dulu di kertas sebelum masak, para programmer juga punya cara buat menggambar resep mereka sebelum dijadiin kode. Namanya flowchart. Ini semacam peta buat nunjukin alur resepnya. Simbol-simbolnya simple banget, dan ini jadi bahasa universal buat para programmer. Bentuk oval buat mulai dan selesai, kotak buat proses biasa, dan belah ketupat ini buat ngambil keputusan. Simple kan? Oke, resep yang bagus itu percuma kalau bahan-bahannya berantakan. Nah, di dunia algoritma, bahan-bahan ini adalah data. Dan cara kita nyusun data itu penting banget, ini yang disebut struktur data. Kita lihat 2 cara paling umum buat nyusun data ya. Pertama ada tumpukan atau stack. Bayangin aja tumpukan piring. Piring yang terakhir kita taruh, itu yang pertama kita ambil kan? Last in, first out. Nah yang kedua ada antrian atau queue. Ini persis kayak antri di kasir. Siapa yang datang duluan, ya dia yang dilayanin duluan. First in, first out. Oke, kita udah punya semua peralatannya nih. Kita udah tahu 3 perintah inti. Kita juga udah tahu cara nyusun bahan-bahannya. Sekarang, ayo kita balik lagi ke pertanyaan pertama dan pecahin misteri GPS itu. Hal pertama yang perlu kita tahu, GPS itu ngelihat peta kota bukan sebagai jalanan, tapi sebagai sebuah struktur data yang namanya graf. Setiap persimpangan jalan itu dianggap sebagai titik, dan setiap ruas jalan itu dianggap sebagai jalur yang nyambungin titik-titik itu. Nah, ini dia resepnya, yang secara teknis dikenal sebagai algoritma Dijkstra. Pertama, dia jalanin urutan mulai dari lokasi kita. Terus di setiap titik dia melakukan pemilihan. Dia hitung biaya.
entah itu waktu atau jarak, ke titik-titik berikutnya, lalu dia pilih yang biayanya paling rendah. Dan kuncinya ada di pengulangan. Proses hitung pilih gerak ini diulang terus-menerus, menyebar ke segala arah sampai akhirnya ketemu rute paling efisien ke tujuan akhir. Jadi gitu ceritanya. Sesuatu yang tadinya kelihatan kayak sihir, sekarang kita bisa lihat kalau itu cuma serangkaian langkah logis. Sebuah resep yang dijalankan dengan kecepatan super tinggi oleh komputer. Dan yang paling keren dari semua ini, resep buat GPS yang rumit tadi atau resep buat nampilin rekomendasi film, atau bahkan resep buat nyusun feed media sosial kita, semuanya itu dibangun cuma dari 3 ide dasar. Ya, ini dia. Semuanya, kalau kita bedah sampai ke dasarnya, cuma kombinasi dari 3 hal ini. Urutan, pemilihan, dan pengulangan. Ini adalah bata-bata penyusun seluruh dunia digital kita. Jadi, lain kali Anda lagi scroll-scroll atau pakai aplikasi peta, coba deh berhenti sejenak dan coba tebak resep apa yang lagi jalan di baliknya. Anda mungkin bakal kaget nemuin seberapa banyak algoritma yang ada di sekitar kita.